لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini adalah Jumat pertama di bulan Rabiul Awal tahun ini. Bulan Rabiul Awal selalu rekat, selalu lekat dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan inilah beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Di bulan inilah pertama kali beliau menginjakkan kakinya di negeri Yathrib yang nantinya menjadi kota Madinah. Dan di bulan ini beliau sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan alam dunia yang fana ini. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mubasysyiran wa nadhira, baik ke kota Makkah maupun ke kota Madinah. Tatkala itu negeri Makkah dan negeri Madinah bukanlah satu negeri yang baru lahir, yang baru berdiri. Tapi kedua negeri itu negeri yang kuno, negeri yang sudah lama, negeri yang sudah punya sejarah yang panjang. Dimulai sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala meletakkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di satu lembah yang tanpa tanaman, tanpa kehidupan, biwadin ghairi zara' inda baitikal muharram. Sampai kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di negeri Mekah itu berabad-abad. Kalau kita hitung dari tahun Masehi, berarti dari sejak zaman Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam sampai lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 5 abad sendiri. Sedangkan dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabiullah Ismail itu waktu yang panjang. Tak jauh dari itu adalah negeri Madinah. Negeri Madinah tatkala kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini dalam perjalanan hijrahnya, maka negeri Madinah yang tatkala itu ada manusia, yakni ada penduduk pribuminya suku Aus dan Khazraj, juga ada penduduk pendatangnya orang-orang yakni Yahudi dari Bani Quraidah, Qainuqa dan Bani Nadhir, itu juga sudah mempunyai sejarah yang panjang sejak bergesernya orang-orang Qahtan dari Yaman, akhirnya mereka menjadi pecahannya suku Aus dan Khazraj. Sebagai sebuah negeri yang sudah lama, sebagai sebuah daerah yang sudah kuno, maka tatkala maka mereka negeri itu mesti sudah punya peradaban, mesti sudah punya kebudayaan, mesti sudah punya agama dan kepercayaan.
mesti sudah punya adat istiadat dan segala sesuatunya. Begitu pula lah negeri Mekah, begitu pula lah negeri Madinah. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kedua negeri itu dengan membawa agama yang dicintai, yang paling ridhai, yang satu-satunya agama yang Allah ridhai. Innad dina indallahil Islam, sebagai agama yang menutup semua agama yang sebelumnya dan menghapus semua agama yang sebelumnya. Maka beliau mempunyai dua tugas utama. Tugas yang pertama adalah mengajarkan Islam yang hak, adalah mengajarkan Islam yang murni, mengajarkan Islam yang benar, yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Yang kemudian kalau mau kita ambil satu hadis paling ringkas tentang masalah intisari agama, adalah apa yang pernah ditanyakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Yang dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'az zakah wa shaum ramadan wa hajj baitillahil haram. Dan tatkala beliau ditanya tentang iman, maka beliau mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tatkala beliau ditanya tentang ihsan, beliau mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan itu dijabarkan, dijelaskan, yakni dilakukan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, sampai kemudian Allah menyempurnakan agama ini dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Tugas yang kedua, dan tugas ini adalah tugas yang berkaitan dengan tugas seorang dai di lapangan. Karena negeri Mekah, negeri Madinah adalah satu negeri yang sudah punya peradaban, sudah punya keyakinan, sudah punya kebudayaan, sudah punya adat istiadat, bahkan kepercayaan. Maka tugas beliau sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah tugas tasfiyah, tugas membersihkan, menyaring, memurnikan. Jangan sampai Islam yang murni kerasukan oleh ajaran-ajaran masa lalu. Makanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, la ya'riful Islam man la ya'rif al-jahiliyah. Orang itu tidak akan pernah mengenal Islam yang sejati. Orang itu tidak akan pernah mengenal Islam yang hak kecuali kalau dia mengenali perkara-perkara jahiliyah. Dan ayat-ayat Al-Quran selalu diiringi dua sisi. Sisi yang pertama sisi isbat, sisi yang kedua sisi nafi. Sisi yang pertama adalah menetapkan kebenaran yang dibawa oleh beliau. Sisi yang kedua adalah menolak kepercayaan-kepercayaan yang lain, ibadah-ibadah yang lain yang masih ada pada waktu itu. Dan kalau kita cermati hadis-hadis dalam sahihain maupun yang lain, sering beliau sallallahu alaihi wasallam itu wanti-wanti terhadap amal-amal yang ternyata masih ada di tengah-tengah para sahabat, yang itu adalah amal-amal orang-orang jahiliyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un min ummati min umuril jahiliyah. Ada 4 perkara dari kalangan umatku, itu adalah perkara orang-orang jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngomong kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu orang yang di dalammu masih ada perangai orang-orang jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meluruskan atau tatkala mendamaikan antara Ansar dan Muhajirin, beliau mengatakan, yani abidah wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah masih ada seruan orang-orang jahiliyah padahal aku ada di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita bagaimana mengikis, bagaimana membersihkan akidah-akidah yang mencokol masa lalu yang masih kuat meskipun di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil contoh atau pernah menerapkan atau pernah bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada itu penyakit yang menular, tidak ada itu tiarah, tidak ada itu burung hantu. Burung hantunya ada, tapi yang dinafikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam
adalah keyakinan orang-orang jahiliyah yang mereka merasa sial dengan adanya burung hantu, dan tidak ada itu bulan Safar. Bulan Safarnya ada, tapi yang dinafikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah keyakinan orang-orang jahiliyah yang mereka sial, merasa sial dengan adanya bulan Safar tersebut. Itu dua sisi utama tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota Mekah, baik ke kota Mekah maupun beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota Madinah, yang kemudian disimulkan oleh imam zaman sekarang, imam Ahlus Sunnah di abad ini, Al-Imamul Albani rahimahullah, dalam slogan agung beliau at-tasfiyah wat tarbiyah. Yani harus ada dua sisi, ada sisi tasfiyah, ada sisi tarbiyah, ada sisi membersihkan sisa-sisa ajaran yang lain, jangan sampai merasuk ke tubuh kaum muslimin, ke tubuh akidah Islam, dan tarbiyah pendidikan yakni kaum muslimin di atas akidah dan ajaran Islam yang murni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yakni orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang mampu benar-benar memahami Islam sebagaimana yang Allah dan Rasulnya turunkan, dan membersihkan akidah dan ajaran kita dari semua pengaruh-pengaruh luar yang bukan merupakan bagian dari agama kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membawa Islam masuk ke negeri Mekah, tatkala membawa Islam masuk ke negeri Madinah, itu tidak jauh dari masuknya Islam ke negeri kita tercinta, negeri Nusantara. Tatkala Islam masuk ke negeri ini dengan teori sejarah manapun, baik kita katakan dengan teori sejarah Gujarat atau Cina atau Arab, yang penting Islam tatkala masuk ke negeri ini bukan sebagai agama yang pertama. Dia adalah agama yang keempat setelah agama asli nenek moyang negeri ini, animisme, dinamisme. Kemudian dimasuki oleh ajaran agama dari Hindustan, Hindu dan Buddha, barulah kemudian Islam masuk sebagai satu negeri yang sudah memiliki 4 agama sebelumnya, sudah memiliki 3 agama sebelumnya, sebagai satu negeri yang sudah lama berbudaya, berkepercayaan, bahkan ajaran animisme, dinamisme, ajaran Hindu, ajaran Buddha sudah pernah mencokol di negeri ini dan mempunyai peradaban-peradaban besar. Majapahit di Jawa Timur, Pajajaran di Jawa Barat, dan negeri-negeri yang lain yang besar kekuasaannya dan pengaruhnya. Tentu tidak mudah sebagai agama yang baru untuk memasuki arena yang sudah dimasuki oleh agama-agama yang lain. Maka apa yang barusan anak katakan di khutbah yang pertama menjadi sesuatu yang perlu untuk difahami oleh para duat, oleh para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala, oleh para asatidzah, untuk menerapkan kaidah besar Ahlus Sunnah yang diusung oleh Al-Imamul Albani rahimahullah dalam kaidah beliau at-tasfiyah wat tarbiyah. Ada 2 tugas utama. Tugas yang pertama adalah pertama dan kedua ini bukan harus berurutan, dua-duanya bareng. At-tasfiyah wat tarbiyah. Tasfiyah dalam arti membersihkan sisa-sisa ajaran masa lalu yang sangat kuat masih mencokol di tubuh kaum muslimin. Kepercayaan adanya Bathara Kala, kepercayaan adanya Dewi Sri, kepercayaan adanya ini yang masih mencokol kuat di sebagian negeri, di sebagian kaum muslimin adalah sisa-sisa ajaran Hindu,
sisa-sisa ajaran Buddha yang wajib untuk ditasfiyah. Karena kalau tidak, berarti keimanan dan keislamannya belum sempurna dan belum murni. Dan yang kedua adalah tarbiyah Islam yang hak, tarbiyah Islam yang murni, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah kepada umat tanpa mengikis adat istiadat dan budaya negeri ini yang tidak bertabrakan dengan syariat. Anda ulangi, tanpa mengikis adat istiadat dan budaya negeri ini yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena itu pula yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke kota Mekkah, tatkala datang ke kota Madinah, tidak ada budaya yang beliau tinggalkan. Pakaian beliau adalah pakaian negerinya, makanan beliau adalah makanan negerinya, gaya hidup beliau adalah gaya hidup negerinya, cara bergaul beliau adalah cara bergaul negerinya. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat, maka kita melakukan tasfiyah, melakukan tarbiyah tanpa harus meninggalkan keindonesiaan kita, tanpa harus meninggalkan kesuku Jawaan kita, tanpa harus meninggalkan etika dan adat istiadat negeri tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan kita orang-orang yang mampu menjadi orang yang memiliki hikmah dalam mengemban amanat agung syariat ini untuk menyampaikan Islam yang hak dengan membersihkan ajaran-ajaran agama masa lalu yang bertentangan, tanpa meninggalkan kondisi negeri kita, bahwasanya kita terlahir di negeri ini dan kita memang orang yang hidup di komunitas negeri yang tercinta ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله يؤتكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.